Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Kali ini kita tetap bersidang anak-anak di rumah ya. Sebelum kakak mulai, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, tirukan kakak ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami mau bersidang anak-anak, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Oh Tuhan, pimpin dan rahmati. Dapatkan telinga kami baik-baik bisa mendengar firman Tuhan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menjadi bejana yang diisi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, kakak harap kalian tetap sehat dan ceria selalu. Kali ini kakak akan bercerita mengenai keluarganya Ishak. Nah, Ishak pada waktu dia berumur 40 tahun, dia menikah dengan Ribka. Nah, sudah lama sekali mereka belum dikaruniai anak. Nah, akhirnya Ishak dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya istrinya ini bisa memberikan dia keturunan. Nah, akhirnya sejangka waktu Tuhan menjawab doa Ishak. Dan akhirnya pada umur 60 tahun Ribka melahirkan anak buat Ishak. Nah, anak yang pertama lahir, dia kuat, badannya merah, kemudian seperti kulitnya seperti bulu domba. Makanya dinamakan Esau. Nah, kemudian keluar lagi bayi, dia bayi laki-laki juga, dia kuat sekali memegang tumit Esau kakaknya. Nah, makanya dia dinamai Yakub. Nah, di dunia ini adik-adik ada 3 anak kembar. Ya, 1 anak kembar identik. Anak kembar identik ini adalah anak kembar yang sama persis, yang mirip sekali. Nah, yang kedua anak kembar siam. Nah, anak kembar siam ini adalah dia ketika dilahirkan itu berdempetan. Nah, yang ketiga adalah anak kembar non-identik. Anak kembar yang dilahirkan tidak sama persis atau tidak ada kemirip-miripannya. Nah, pada zaman dulu menjadi anak sulung itu adalah suatu kebanggaan. Kenapa? Karena dia akan mewarisi diberi warisan oleh ayahnya, yang disebut adalah hak kesulungan. Nah, pada cerita kakak kali ini, kakak akan bercerita mengenai hak kesulungan. Nah, pada waktu itu, si Esau ini dia adalah seorang yang kerjanya pemburu. Dia suka berburu binatang-binatang di hutan. Dia suka berburu. Tetapi beda sekali dengan adiknya Yakub. Yakub ini adalah orang yang lemah lembut. Dia suka diam di kemah. Dia biasanya sering membantu ibunya memasak. Dia suka diam di kemah. Nah, suatu saat Esau pulang dari dia berburu. Nah, pulang dari berburu, dia capek sekali. Pulang ke rumah, dia mencium bau harum. Nah, saat itu Yakub lagi memasak sesuatu. Ya, Esau dalam keadaan yang letih, capek, dan dia mencium sesuatu yang harum. Harum sekali. Apa ini? Nah, kemudian dia mendatangi Yakub. Yakub, berikan aku semangkok makanan yang kamu masak itu, yang kamu buat itu. Nah, terus akhirnya si Yakub dia bilang, kamu harus
dia menjawab dengan serius, kamu harus memberikan hak kesulunganmu itu buat aku. Terus jawab apa yang jawaban Esau? Esau bilang, aku buat apa hak kesulungan? Nah, sebentar lagi aku juga mati. Hak kesulungannya tidak ada gunanya buat aku. Nah, ambil aja hak kesulunganku. Nah, berjanji ya, kamu harus memberikan hak kesulunganmu buat aku, kata Yakub. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yakub memberikan semangkok sup. Sup apa? Siapa yang tahu? Sup kacang merah kepada Esau. Nah, Esau dari cerita ini Esau sangat meremehkan mengenai hak kesulungan itu. Nah, adik-adik, kalian juga memiliki hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kalian. Nah, apa hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kalian? Hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita adalah hak untuk menguasai bumi ini, untuk meraja bersama Tuhan. Nah, itu adalah hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita bila kita semua menjadi pemenang kelak nanti. Nah, maka dari itu hari ini kita tidak boleh meremehkan hak kesulungan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, tahukah kamu apa yang terjadi atas diri Esau? Nah, kalian bisa membacanya ya di kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Nah, kalian bisa baca bergantian dengan ayah atau ibu kalian atau adik atau kakak kalian, bisa dibaca bergantian. Nah, apa yang terjadi? Benar adik-adik, saat itu Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungannya itu. Hak kesulungan yang seharusnya berkat ini diberikan kepada Esau, tapi ternyata Ishak malah memberkati Yakub. Nah, apa berkat yang diberikan kepada Yakub? Nah, Ishak memberkati Yakub bahwa dia akan diberkati dengan makanan yang berlimpah, dengan tanah, juga ternak yang sangat berlimpah. Juga dia memberkati Yakub supaya dia berkuasa atas saudara dan keluarganya. Nah, ketika tahu bahwa Ishak telah memberkati Yakub adiknya, Esau di situ menangis. Dia menangis meraung-raung. Dia mohon-mohon kepada Ishak supaya Ishak juga memberkati Yakub. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan buat Esau mendapatkan berkat itu. Semuanya sudah lewat. Nah, adik-adik, betapa seriusnya mengenai perkara hak kesulungan ini. Nah, sampai nangis, meraung-raung pun tidak ada berkat lagi untuk Esau, karena berkatnya sudah jatuh ke tangan Yakub. Nah, adik-adik, maka dari itu kita di sini harus belajar tidak meremehkan hak kesulungan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini jika kita meremehkan hak kesulungan, misalkan di waktu sidang anak-anak ini, nah, adik kakak gembala kecil, adik-adik ayo kita menyanyi memuji Tuhan, tapi yang satu meremehkan, ndak ada manfaatnya, apa sih gitu. Mari baik-baik mendengarkan firman Tuhan, malah main-main, malah ngusilin temannya. Nah, itu berarti apa? Iblis telah menyimpangkan adik-adik dari hak kesulungan itu. Hak kesulungan direbut.
Nah, maka dari itu jangan kita meremehkan hak kesulungan. Nanti akibatnya akan menyesal seperti yang dialami oleh Esau. Nah, untuk itu kita harus baik-baik di hadapan Tuhan. Jika misalkan saat ini orang tua menyuruh kita, ayo bantu mamahnya, ayo bantu adiknya, jaga adiknya, atau ayo cepat kerjakan tugasnya, cepat kamu belajar, kerjakan tugas-tugasmu supaya cepat selesai. Nah, kalian nanti dulu aja mah, nanti dulu, wong ini ndak masuk, lagi libur di rumah, nanti aja. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu kalian telah meremehkan hak kesulungan tadi. Nah, maka dari itu kita belajar baik-baik di hadapan Tuhan, tidak meremehkan hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini, yuk kita sama-sama berdoa yuk, sama-sama ya. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dapatkan kami Tuhan, bimbing hidup kami Tuhan, supaya kami tidak salah pilih, sehingga membuat kami kehilangan hak kesulungan. Tuhan selamatkan kami dan lindungi kami, agar iblis juga tidak bisa menggoda dan membujuk kami. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan kami membuat pilihan yang salah. Oh Tuhan, dapatkan kami, hari-hari kami Tuhan yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.